Kalau daerah ini digoyang, diguncang, salah, yang salah siapa? Pemerintah. Pemerintah itu tempatnya salah. Kemudian kritikan. Alhamdulillah saya ini dilahirkan orang yang tidak alergi dengan kritik. Tapi kritik itu adalah bagian yang membuktikan bahwa saya bekerja, Bung Fajrin. Kemudian yang berikut, Gorontalo Utara adalah daerah yang kemampuan fiskal, termasuk dua daerah yang kemampuan fiskal sangat rendah di Provinsi Gorontalo. Ada dua kita yang sangat rendah. Saya tidak menyebut kabupaten mana yang satu, tetapi kabupaten yang satunya itu adalah Gorontalo Utara. Nah, kemampuan fiskal yang sangat rendah ini tidak bisa menjadi keluhan. Oh, saya tidak akan mampu melaksanakan pemerintahan karena fiskal rendah. Tidak. Tetapi kembali ke tadi, harus ada kebijakan strategis yang harus dilakukan untuk mendahulukan yang prioritas. Yang tadi itu, yang saya bilang tadi, pileg, pilkada, itu harus kita prioritaskan. Kemudian jadi memprioritaskan bukan berarti membelakangi yang ini. Secara simultan, prioritas yang lain, termasuk inflasi, kemiskinan ekstrim, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dari mana itu semua Ibu bijaksanai? Saya kira beda membijaksanai dan beda melaksanakan. Posisi PJ bukan posisi yang semau-mau mengambil kebijakan. Nah, itu bedanya saya dengan definitif. Kalau definitif, kapanpun diinginkan kebijakan ini begini, coba didahulukan dulu bayar ini, dahulukan dulu bayar yang dewan, dahulukan dulu bayar ini. Itu kebijakan yang bukan semau bisa kita ambil. Kalau PJ, apapun gerakan yang strategis, saya harus ada izin. Itu yang membedakan. Nah, kasihan itu, ini kan alokasi 2024, saya belum masuk dalam sistem itu. Cuma pengalokasian itu harusnya kita mendahulukan dulu pendapatan daerah berapa, kemudian baru kita sesuaikan dengan belanja, agar supaya tidak terjadi miskomunikasi, kesenjangan yang luar biasa. Kalau kita orang tentukan lebih dulu program, rekrut semua program masuk, baru kita orang kasih ke belakang, akhirnya asumsi yang belum ada itu uang masih bayangan karena masih target ini kan belum tentu terpenuhi ya. Masih target, yang ini di ujung sini, ini masih di sini, target orang suka naik. Pertanyaan, kalau target itu tidak seperti itu, pasti kan akan banyak kegiatan di sini yang tereliminasi. Itu gambaran saja secara umum ya Pak Endra. Secara ekstrim mungkin saya bisa bilang di pemerintahan Ibu tidak ada kantor bupati diputusin listrik. Misalnya ini contoh kecil ya, ini contoh kecil. Pemerintahan sebelumnya ada, ini hal-hal kecil yang harusnya kita perhatikan, tidak boleh itu terjadi. Pemerintahan Ibu alhamdulillah tidak ada. Kemudian juga yang kedua, seperti diskusi saya dengan Ibu di ruangan Ibu penjabat, bahwa ketika Ibu menerima masukan dari teman-teman LSM dan wartawan, itu Ibu jadikan spirit untuk menelaah setiap persoalan yang berkembang. Itu merupakan kelebihan buat saya dan pemimpin-pemimpin ke depan, kita harapkan seperti itu, jangan telinga tipis. Ketika kalau ada kritik langsung marah, itu tidak boleh. Yang namanya pemimpin itu memang harus banyak dikritik. Saya kira itu pemerintah itu tempatnya salah. Soal kekurangan pasti ada. Iya. Soal kekurangan pasti ada, dan ini adalah tugas kita semua untuk menyempurnakan kekurangan itu di masa-masa mendatang. Kalau saya Ibu PJ Bupati, sebenarnya cara kami aktivis ingin berkenalan dengan pejabat memang caranya mengkritik, Bu. Karena kalau tidak dikritik, kadang-kala juga pejabat ini suka-sukanya. Jadi kalaupun kami mengkritik, sebenarnya bentuk kasih sayang anak terhadap orang tua, kan kira-kira begitu. Tapi kalau mulai dapat lihat di situ juga, kalau orang tuanya tidak respect terhadap anak-anaknya, sehingga ya terima kasih. Kita berumah tangga, mestinya kita pastikan kebutuhan rumah tangga kita terpenuhi dulu. Rempah-rempahnya istri kita harus ada, Kakak Fajrin. Artinya pegawai ini harus dipastikan itu tidak ada yang mengeluh soal hak-hak mereka, termasuk TPP. Karena TPP itu juga sekalipun adalah penghasilan tambahan, tapi itu perintah undang-undang. Menurut kami menjadi hak yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah dan tidak bisa diabaikan. Karena PNS ini juga sudah menjadi orang berjasa di daerah ini. Dan gaji-gaji mereka ini rata-rata sudah di bank semua, Bu.
Jadi kami juga harus memperjuangkan TPP itu, apalagi kami prihatin juga kalau hanya 6 bulan di 2025 ini dianggarkan. Kami berharap dipikirkan kembali dalam rangka untuk support kesejahteraan mereka. Nah, maksud saya adalah kami mendapatkan informasi bahwa perencanaan di Gorontalo Utara itu tidak melibatkan pimpinan OPD. Yang mudah-mudahan informasi itu salah. Ini dan mau ada pimpinan OPD yang mau bersaksi kalau itu ada bantahan begitu. Cuma tidak perlu saya sebutkan namanya di sini karena tidak jadi etis lagi begitu. Mereka menyampaikan perencanaan di Gorut itu pokoknya ada satu orang yang menguasai, pokoknya dipanggil cuma kepala sub perencanaan aja. Kemudian ini yang ente input, ini yang ente input. Kan bahaya juga kalau perencanaan daerah begitu. Mestinya kalau saya berdiskusi dengan Ibu Parida, kalau masih zaman saya itu kami berdiskusi katanya kita berikan pagu indikatif kepada seluruh pimpinan OPD dan itu direncanakan. Kalau yang sekarang ini mohon maaf Bu, mudah-mudahan sekali lagi informasi kita salah. Kalau tidak ini dibagi-bagi kayak kue aja Bu. Sehingga perencanaan kita juga jadi kacau. Di bulan Maret mungkin akan ada pemerintahan baru. Tidak mendahului kehendak Tuhan karena kami masih berproses di MK ya. Jika sekiranya misalnya pada bulan Maret itu adalah pasangan romantis yang akan dilantik, kami sangat berharap bahwa ketika Ibu kembali ke Kota Gorontalo sudah meletakkan fondasi ini sudah baik. Ini mungkin harapan-harapan kami. Paling tidak ketika pemimpin baru datang, ya tinggal nambah-nambah sedikit lah, sudah ada yang sempurna yang diletakkan. Baik, teman-teman Sisi Lain Definitive ID dan Instik Studio. Hari ini kita telah mendengar secara umum apa yang kemudian dibahas terkait dengan refleksi perjalanan pemerintahan Gorontalo Utara tahun 2024. Kami pastikan bahwa Sisi Lain akan terus tampil dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sekaligus memberikan informasi yang sejuk dan sebenar-benarnya kepada masyarakat Provinsi Gorontalo. Sisi Lain membahas isu dari berbagai sisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.